Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di dalam ibadah jam doa pada hari ini, tanggal 1 Juni 2022. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kebesaran namanya, pertolongannya di dalam kehidupan kita. Kita boleh memasuki lagi bulan yang baru di dalam tahun ini, di bulan Juni. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk kita bersama-sama akan beribadah kepada Tuhan dan akan berdoa bersama-sama. Seruan berbakti diambil dari Mazmur 18 ayat yang ke-7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Mari kita akan mengangkat satu pujian untuk mengawali ibadah jam doa kita pada malam hari ini. Ku bawa korban syukurku. Yang terbaik bagiku.
bersama-sama. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami ada sampai pada saat ini ya Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada malam ini kami bersama-sama akan bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami akan berdoa bersama-sama ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap hati kami, dan biarlah Engkau yang akan terus menguduskan kehidupan kami ya Tuhan. Ampuni setiap salah, pelanggaran yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah jam doa pada malam hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, mari kita akan sama-sama mengangkat satu pujian. Saya mengundang kita semua untuk bersama-sama bersuka cita. Kita mengangkat pujian, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Pada saat ini kita akan bersama-sama membaca pembacaan firman Tuhan yang akan melandasi kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama akan membaca di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-56 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama Yesaya 56 ayat 6 sampai yang ke-7. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat
dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan melandasi kebenaran firman Tuhan kita pada malam hari ini. Tapi sebelum itu mari kita akan mengangkat pujian yang menjadi pujian tema kita pada bulan Juni ini, sujud di altarnya. Hati terasa berat,
disampaikan oleh Diakon Yani Sutarman dengan judul Rumah Tuhan sebagai Perubahan Hidup. Selamat sore, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Tuhan memberkati kita. Sore hari ini, saya ingin menyampaikan renungan pada saat kebaktian doa ini dengan judul Rumah Tuhan sebagai Bengkel Perubahan Hidup. Yang melandasi tema tersebut adalah firman yang ditulis dalam Kitab Yesaya pasal 56 ayat 6 sampai 7. Bapak Ibu yang terkasih, tema gereja kita bulan ini adalah Rumah Tuhan sebagai Bengkel Perubahan Hidup. Kata bengkel mempunyai banyak arti. Satu di antaranya adalah tempat melakukan suatu kegiatan dengan arah dan tujuan yang pasti. Jika dikaitkan dengan kata-kata perubahan hidup, itu berarti rumah Tuhan menjadi tempat melakukan sesuatu kegiatan untuk mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Berdasarkan pengertian tema di atas, kita perlu mencari tahu kegiatan apakah yang dilakukan di rumah Tuhan. Sehingga jelas terbukti bahwa rumah Tuhan menjadi bengkel perubahan hidup. Dalam renungan ini, kita akan mencari tahu jawabannya dalam Alkitab. Yang tertulis dalam Yesaya 56 ayat 6 sampai 7 atau Markus 11 ayat 17. Demikian bunyi ayat tersebut. Yesaya 56 ayat 6 sampai 7. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumah akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Dan Markus 11 ayat 17, lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, menurut Yesaya
tadi, salah satu kegiatan di rumah Tuhan yang membawa perubahan hidup atau kesukaan adalah membawa korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan yang dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Dengan kata lain, mereka melakukan kegiatan berdoa. Itulah sebabnya Tuhan Allah menamakan rumah Tuhan rumah doa bagi segala bangsa. Sebutan itu juga dipakai oleh Yesus ketika mengajar murid-muridnya di Bait Allah dengan menegur orang-orang yang menyalahgunakan Bait Allah menjadi sarang penyanyi. Saudara yang terkasih, ada beberapa tokoh Alkitab yang mengalami perubahan hidup karena doanya di rumah Tuhan. Siapakah mereka? Ada beberapa contoh yang ingin saya sampaikan. Mereka adalah Hana. Setiap tahun ia bersama Elkana suaminya dan Penina madunya pergi ke rumah Tuhan di Shilo untuk mempersembahkan korban. Di Shilo, Penina selalu merendahkan Hana supaya besar. Karena Allah menutup kandungannya alias mandul. Karena itu, pada suatu kali, sehabis suaminya selesai mempersembahkan korban dan setelah mereka makan, Hana masuk ke rumah Tuhan untuk berdoa. Dengan hati yang pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ia bernazar bahwa jika Tuhan mengabulkannya dengan memberi anak laki-laki, ia akan menyerahkan anak tersebut kepada Tuhan untuk menjadi hamba-Nya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, doa Hana dikabulkan dan lahirlah Samuel. Atas berkat itu, Hana tidak lagi bersedih hati. Sebaliknya, ia menaikkan pujian kepada Allah. Karena Tuhan sudah mengubah kesedihannya menjadi sukacita. Itulah perubahan yang kedua adalah Samuel, yang arti nama tersebut adalah pemberian Tuhan. Samuel setelah disapih oleh Hana ibunya, Samuel diserahkan kepada Imam Eli di rumah Tuhan di Shilo untuk dididik menjadi pelayan Tuhan. Sampai muda, Samuel di bawah bimbingan Imam Eli. Sementara Samuel bertumbuh, firman Tuhan jarang dan penglihatan pun tidak sering. Tetapi Samuel tetap setia belajar kepada Imam Eli dan selalu ada di rumah Tuhan. Bahkan tidur di dalamnya. Pada waktu malam, Allah ingin berkomunikasi dengan Samuel. Tetapi Samuel belum menangkapnya. 3 kali Allah memanggil Samuel. 3 kali pula Samuel pergi kepada Eli untuk bertanya,
Apakah ia memanggilnya? Pada kedatangannya yang ketiga, Samuel dinasihati supaya menjawab, "Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Dari nasihat itu, Samuel diajar berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa. Menjawab panggilan Tuhan ketika namanya dipanggil. Benar ketika Tuhan memanggil Samuel untuk keempat kalinya. Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Dari pengalaman Samuel itu, kita dapat mengerti bahwa kehidupan doa perlu dipelajari. Sekalipun sudah biasa tinggal di rumah. Apa perubahan hidup Samuel setelah kehidupan doanya bertumbuh di rumah Tuhan? Di Silo itu sangat luar biasa. Allah segera memberitahukan rancangannya terhadap keluarga. Selanjutnya, makin besar Samuel. Tuhan menyertai dia dan tidak satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya. Kepada Samuel dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Tuhan selalu menyatakan diri kepada Samuel dengan perantaraan firman. Yang ketiga adalah Raja Salomo. Raja Salomo telah menyelesaikan pembuatan bait. Dalam rangka penabisan bait Allah tersebut, Raja Salomo berdoa meninggikan nama Allah, mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan, dan memohon Tuhan memenuhi janjinya kepada ayahnya. Apa perubahan yang terjadi atas doanya? Tuhan mengabulkan doa Salomo dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Selain itu, Tuhan memberkati Salomo dan memperbarui perjanjiannya kepada Salomo seperti perjanjiannya kepada Daud. Yang terakhir saya berikan gambaran, yaitu Raja Hizkia yang berubah setelah dia. Ia diberitahu bahwa akan mati karena sakit. Tetapi ia berdoa kepada Allah untuk kesembuhan. Tuhan mengabulkan doanya dengan perantaraan Nabi Yesaya. Hizkia diminta agar pada hari ketiga ia masuk ke rumah Tuhan. Apakah perubahan hidup yang dialami oleh Raja Hizkia? Hizkia disembuhkan dari sakitnya. Bahkan umurnya diperpanjang 15 tahun. Dari pengalaman 4 orang di atas, jelas bahwa ketika doa dipanjatkan di rumah Tuhan, orang yang bersangkutan mengalami perubahan hidup. Yang menderita diganti dengan sukacita dan menjadi setia. Yang belajar firman Tuhan di rumah Tuhan menjadi nabi besar dan memimpin bangsa. Yang keempat, mengucap syukur, hidupnya diberkati menjadi raja yang bijaksana.
sana. Dan yang sakit disembuhkan dan ditambah umurnya. Juga hidupnya menjadi takut. Dari pengalaman 4 orang di atas, jelas bahwa ketika kita dipanjatkan di rumah orang yang mengalami pertanyaan yang patut diajukan kepada kita sendiri. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara menjadikan rumah Tuhan untuk dari sekian banyak pengalaman menggunakan rumah Tuhan menjadi rumah doa, perubahan hidup apakah yang Bapak Ibu Saudara alami? Mari kita belajar kepada 4 tokoh supaya rumah Tuhan sungguh menjadi bengkel perubahan hidup melalui kegiatan kemudian Bapak Ibu Saudara yang berada dalam Tuhan, rumah Tuhan sebagai bengkel perubahan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, mengucap syukur Tuhan, jika Tuhan menjadikan rumah Tuhan adalah rumah doa, yang semua orang, semua bangsa boleh datang ke sana, boleh datang beribadah kepada dan Tuhan mendengar. Dan Tuhan pun akan memberkati doa mereka sesuai dengan rencana dan Bapa, berkatilah kami, bimbinglah kami supaya kehidupan kami ini akan terus diingatkan bahwa kami ini adalah hamba-hambamu yang berpaut dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga berilah kepada kami semangat untuk terus datang ke rumah-Mu, untuk membawa doa-doa kami, serta membawa persembahan kami untuk memuliakan nama. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau memberkati jemaat kami, Engkau memberkati bangsa yang terus setia dan mengingat Engkau sebagai Allah dan Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan kami. Baiklah, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kita semua pada malam hari ini. Mari kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan dengan pujian doa mengubah segala sesuatu. Dalam keadaan seperti apapun, di dalam sekeliling kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri
setiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saatnya kita akan masuk di dalam berdoa, dalam setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan pada malam hari ini doa akan dipimpin oleh Pendeta Agus Sulianto. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan masuk ke dalam doa-doa kita, khususnya pada saat ini ibadah jam doa kita secara khusus hanya dilaksanakan dengan streaming, karena memang sekarang ini kita akan memasuki saat-saat di mana kita akan membangun. Jadi di ruang atas sekarang sudah dibersihkan, dikosongkan. Seluruh ibadah mulai minggu depan akan kita lakukan di gereja lama. Jadi kita melaksanakan dengan streaming. Dan tentunya kita akan terus mendukung rencana pembangunan ini, khususnya dalam perencanaan, dalam program-program pembangunan kita, dan juga dana yang dibutuhkan, lalu pelaksanaan, agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana
dan kita berdoa agar pembangunan ini bisa diselesaikan. Kita nanti akan bisa beribadah dengan lebih baik lagi. Dan mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Allah kami yang maha besar, Allah yang mengasihi kami, Tuhan yang selalu hadir di dalam setiap masa, setiap saat, setiap waktu, setiap jam, setiap detik. Karena kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami, memberkati kami. Khususnya juga pada hari ini kami ingin menaikkan beberapa pokok doa. Tuhan kiranya mendengar akan permohonan dan doa kami dalam melaksanakan aktivitas kegiatan kami, baik secara pribadi maupun dalam pekerjaan, dalam bergereja. Tuhan, biarlah kami selalu menomorsatukan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk seluruh rencana dan aktivitas gereja kami dalam rangka merencanakan untuk pembangunan dan penyempurnaan gereja kami yang sampai saat ini kami belum menyelesaikan. Kami percaya bahwa ketika kami mengutamakan rumah Tuhan, kami menomorsatukan rumah Tuhan, di mana tempat ini bisa kami gunakan untuk kami beraktivitas, berbakti, menyembah di altar Tuhan, dan juga kami bisa belajar firman Tuhan melalui beberapa kegiatan, baik sekolah minggu ataupun kelompok-kelompok aktivitas organisasi, dan semuanya bisa terfokus sentral di rumah Tuhan ini. Kami ingin Tuhan, rumah Tuhan ini menjadi tempat yang semakin baik, semakin sempurna, sehingga kami merasa nyaman, merasakan lebih baik lagi, dan kami bisa lebih khusyuk untuk beribadah pada Tuhan. Karena itu kami berdoa Tuhan dalam rencana pembangunan kami, kiranya Tuhan menolong untuk kami setiap jemaat merasa memiliki, untuk kami saling mendukung, sehingga apa yang dibutuhkan, khususnya masalah keuangan, kiranya Tuhan memberikan kecukupan melalui anak-anak Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan yang rela mendukung program pembangunan kami ini. Khususnya seluruh jemaat, kami bersatu padu, saling mendukung, sehingga pembangunan ini bisa berjalan dengan lancar. Tuhan, gerakkanlah hati kami untuk kami terus mendukung pembangunan ini. Dan kami berdoa untuk panitia pembangunan Pak Eko Hadi Prasetyo bersama seluruh tim. Kiranya Tuhan menolong, memberi hikmat sehingga semua akan berjalan dengan baik dan lancar. Dan Tuhan memberkati tenaga-tenaga, tukang-tukang yang ada untuk bisa melaksanakan pembangunan ini, dan kami berdoa Tuhan memberikan keselamatan, keamanan setiap pekerja sehingga mereka bisa melaksanakan dengan aman, lancar, dan sukses. Kami juga membutuhkan material-material yang berkualitas, yang baik, yang kuat, yang tangguh, yang manis, cantik dipandang mata, sehingga gereja ini akan semakin indah, semakin nyaman. Tuhan berkatilah ya Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk semua perencanaan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kami rencanakan. Terlebih biarlah semuanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa, Tuhan memberkati untuk aktivitas di gereja kami, khususnya
berhubungan dengan seluruh kegiatan organisasi. Kami berdoa untuk WBI khususnya dan PBI yang akan melaksanakan retreat hari Sabtu mendatang. Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menolong untuk acara ini bisa menjadi berkat bagi seluruh saudara kami yang ikut. Tuhan berkati juga aktivitas seluruh organisasi yang lain seperti keluarga muda, pemuda, PKRB, dan juga PBI. Tuhan berkati supaya semua berjalan lancar. Terlebih juga kami berdoa untuk aktivitas KPW, Mokjang, juga Diklat, Veritas maupun sekolah minggu, semuanya berjalan lancar. Kami berdoa semua ini akan menjadikan seluruh jemaat maksimal belajar firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan. Kami terus berdoa kiranya Tuhan memberkati juga untuk usaha kami merintis jemaat di TPW Sangrila maupun di Celong. Tuhan berkati untuk jiwa-jiwa baru, untuk hamba-hamba Tuhan yang siap melayani. Tuhan banyak tuaian, tapi pekerja sedikit. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan mengirimkan pekerja-pekerja yang handal. Dan Tuhan akan memberikan kesempatan dan tempat untuk kami bisa membuka di daerah tersebut. Kami juga terus berdoa Tuhan memberkati khususnya gereja-gereja yang ada di Semarang, gereja-gereja baptis. Kiranya Tuhan memberkati khususnya yang kosong, tidak ada gembala sidang. Tuhan berikan gembala yang baik dan Tuhan memberkati khususnya juga gereja-gereja yang sedang membangun. Tuhan memberkati semuanya dengan kecukupan dana, semua bisa melaksanakan pembangunan. Kami juga terus berdoa gereja-gereja sedang mengurus izin pembangunan INB, juga Tuhan memberkati semua kebutuhan gereja-gereja ini. Terlebih daripada itu kami berdoa untuk GGBI, baik BPN, Bamusnas, YRSBI dan YBI dalam mengelola semua aset-aset baik gereja, lembaga-lembaga yang ada. Tuhan memberkati seperti STBI, sekolah-sekolah teologi yang lain. Tuhan berkati rumah sakit, Tuhan berkati lembaga literatur baptis, Tuhan memberkati Wisma Retreat Baptis, Tuhan berkati pertanian dan sarana penginjilan yang lain. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan memberkati untuk jemaat yang membutuhkan pertolongan melalui doa-doa kami, khususnya yang sakit yang ada di rumah, Bu Diakon Sudati Sunario, Ibu Sukatmi Admin, Ibu Sri Haryono dan Bu Tris. Tuhan berkatilah mereka, sukacita, kesembuhan, pemulihan, walaupun sekarang ini harus di rumah tidak bersama dengan kami. Tuhan berkati. Kami juga terus berdoa untuk pemulihan Bu Oki yang masih belum sempurna dalam pemulihannya. Kami berdoa Tuhan menjamah memberkati juga Pendeta Stefanus Yuhari. Tuhan berkati. Kami juga terus berdoa untuk Bu Yati Sudarso yang sudah menjalani operasi beberapa saat yang lalu. Kiranya Tuhan memulihkan. Kami terus berdoa Tuhan memberkati juga untuk anak-anak kami yang sedang menghadapi ujian akhir, kenaikan. Tuhan menolong semua bisa mengerjakan dengan baik dan mendapatkan nilai yang terbaik. Kami terus berdoa Tuhan berkati setiap saudara kami yang bergumul untuk mencari pasangan hidup, untuk mencari pekerjaan, untuk terus dalam usaha pekerjaannya. Tuhan memberkati. Tuhan menolong saudara kami yang dalam pergumulan, dalam setiap langkah kehidupannya masing-masing, memberkati dengan kekuatan dari Roh Kudus untuk mampu berjalan menghadapi berbagai macam cobaan
tantangan, masalah yang dihadapi, Tuhan pasti memberi jalan keluar. Berikanlah kesabaran, ketekunan, kesetiaan kepada kami semua. Dan kami terus berdoa dalam pergumulan secara pribadi, setiap saudara-saudara kami, dalam doa, dalam ibadah di rumah, saat teduh, dalam usahanya untuk belajar firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan. Kami juga terus menyerahkan bangsa dan negara kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, aparat dan petugas keamanan maupun aparat di bidang hukum dan di bidang sosial, politik, pemulihan ekonomi. Tuhan memberkati bangsa kami sehingga semua akan kembali normal di masa endemi. Setelah kami mengalami masa pandemi beberapa saat, Tuhan memberkati kami bisa hidup normal kembali. Tuhan menolong pemerintah yang telah berupaya keras untuk memberikan vaksinasi pada seluruh rakyat Indonesia. Kami bersyukur sekarang ini semua sudah sehat, tidak ada yang terkena COVID. Kami bersyukur atas semuanya itu ya Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, biarlah kami akan terus berseru berserah kepada Tuhan. Kami akan berdoa sesuai dengan yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berikanlah kepada kami kebutuhan kami, makanan kami secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa, kerajaan, dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara atas doa-doanya bersama-sama, walaupun secara streaming. Bapak Ibu di rumah, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.